Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda kasih Tuhan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan dan pendampingan-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Engkau telah menyelenggarakan hidup kami dalam sepanjang malam yang telah kami lalui hingga di pagi hari yang baru ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat-Mu lewat suasana alam ciptaan-Mu dan lewat kekuatan kesehatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka mata hati kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu, agar lewat sabda ini kami dimampukan untuk membawa cahaya kepada saudara-saudari kami dalam tugas karya pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, pada suatu saat ada seorang bijak mengatakan, "Bagaimana kalau orang dapat menentukan kapan malam itu akan berakhir dan kapan siang akan berawal? Apakah ketika orang dari jauh dapat membedakan seekor anjing dari seekor domba?" Tanya sang murid. "Bukan," kata sang guru bijak. "Apakah ketika orang dapat membedakan pohon pepaya dari pohon pisang?" Tanya murid yang lain. "Tidak," jawab sang guru tegas. "Kalau begitu, kapan?" tanya para murid serentak. Sang guru menjawab, "Siang hari itu mulai ketika engkau dapat memandang wajah sesamamu, dan dalam dirinya engkau melihat saudara-saudarimu sendiri."
Sebelum itu, kegelapan masih merajalela di dalam hati dan hidup kita sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pelita berfungsi untuk memberi terang. Oleh sebab itu, pelita tak boleh ditutupi dengan tempayan, tetapi harus ditempatkan di atas kaki Dian. Sebab dengan demikian, semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Yesus mendorong para pendengarnya agar menjadi seperti pelita yang terus bernyala di atas kaki Dian. Tujuannya agar pelita bisa menerangi semua isi yang ada di dalamnya. Isi dari pewartaan kerajaan Allah harus dimaklumkan kepada semua orang dan tidak dapat disembunyikan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ditekankan, hendaknya cahaya bersinar di depan semua orang. Cahaya berfungsi untuk memberi sinar, untuk memberi terang, untuk menerangi, untuk menghangatkan, dan menghidupkan. Cahaya memberikan suasana aman, suasana teduh, suasana damai. Dan inilah yang senantiasa diharapkan untuk kita boleh menyatakan lewat tugas karya pelayanan kita. Bagaimana kita diajak untuk mampu membawa cahaya dalam tugas karya pelayanan kita, apapun keberadaannya, apapun situasinya. Kita diharapkan untuk mampu memberikan terang, kedamaian, kehangatan dalam segala situasi, tugas karya pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Cahaya juga memberi makna ketika dia bisa berbagi. Matahari berbagi panasnya, bulan berbagi cahayanya, bintang berbagi kelap-kelipnya. Dan kebaikan-kebaikan itu seperti cahaya yang sekecil apapun akan tetap terlihat. Meski seluruh ruangan gelap, tetap akan memiliki terang lewat cahaya tersebut. Karena itu, apa yang sangat diharapkan dalam praktek kehidupan kita senantiasa menjadi kekuatan untuk boleh menyalurkan rahmat kasih Allah ini lewat terang yang telah dinyatakan dalam diri kita untuk kita mampu menyalurkan dalam tugas karya pelayanan kita. Kita dituntut untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita, sekecil apapun itu, tetap akan berarti bagi saudara-saudari kita kalau kita mampu untuk dengan sabar dan tulus menyalurkan rahmat kasih Allah ini dalam karya pelayanan kita. Semoga kita mampu untuk selalu berbuat baik kepada saudara-saudari kita, terlebih khusus dalam membawa terang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Semoga
demikian. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan terang-Mu bagi dunia. Semoga berkat misteri kudus yang kami rayakan, kami senantiasa memancarkan sinar cahaya-Mu bagi sesama-sesama kami, dan semoga lewat terang cahaya-Mu banyak orang melihat jalan menuju kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.